lisani yafqahu qawli. Hadratul kiram, para jamaah Majlis Ta'lim an-Nasihun yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Sebelum kita mulai pengajian kita seperti biasa, kita mulai dengan baca suratul Fatihah yang kita hadiahkan untuk pengarang kitab yang kita baca ini, orang tua kita yang telah meninggal dunia, guru-guru kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan rahmat dan ampunan di alam kubur mereka. Allah jadikan kubur mereka rawdah min riyadil jannah. Al-Fatihah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Halaman 31 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Kitab salati, ini kitab di dalam menjelaskan tentang salat. Kitab salat. Faradallahu ala hadhihi al-ummati. Allah telah mewajibkan pada umat ini, ay umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang Allah fardukan, yang Allah wajibkan, fi kulli yaumin wa lailatin, dalam sehari semalam, khamsa salawatin faqat, yaitu 5 salat saja. Jadi yang Allah wajibkan kepada kita umat Nabi Muhammad, dalam sehari semalam itu kita mengerjakan 5 kali sholat. Cuma 5 kali ya. Nah, yang 5 kali ini, waktu yang 5 kali ini juga salah satunya dikerjakan oleh para nabi yang sebelumnya. Misalnya Nabi Adam itu melakukan sholat zuhur. Jadi Nabi Adam tuh ngelakuin sholat zuhur doang ya. Kemudian Nabi Daud itu melakukan sholat asar. Kemudian Isya ya, itu dilakukan oleh Nabi Sulaiman. Kemudian subuh dilakukan oleh Nabi Musa. Jadi sholat yang 5 waktu ini juga dilakukan oleh nabi-nabi sebelumnya. Nah, cuma dengan Nabi kita ya, umat Nabi Muhammad, itu semuanya dikumpulin ya, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, jadi 5 waktu ya. Makanya Allah katakan al-yawma akmaltu dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan. Pada hari ini ketika Rasulullah melakukan haji wada, haji yang terakhir, haji pamitan, Allah katakan al-yawma akmaltu, aku sempurnakan, dinakum, ada agamamu, wa atmamtu alaikum, dan aku sempurnakan akan nikmatku, wa raditu lakumul islam madina, dan aku rela ridha Islam sebagai agama. Jadi umat Nabi Muhammad ini syariatnya udah sempurna, menyempurnakan syariat-syariat Nabi sebelumnya. Salah satunya adalah sholat
Jadi semua sholat yang dilakukan oleh para nabi itu semuanya dilakukan oleh umat Nabi Muhammad. Makanya kalau umat dulu ya umurnya ratusan tahun, tapi kita hanya 60 sampai 70 tahun kata Nabi. Tapi amalnya itu melebihi daripada umat-umat sebelumnya. Mereka ratusan tahun, Pak. Bayangkan kalau ratusan tahun umurnya amalnya juga ratusan tahun. Kita cuma 60 70, tetapi amal kita ini melebihi daripada amal-amal mereka. Ya, karena seluruh syariat udah sempurna di dalam syariatnya Nabi kita Muhammad SAW. Ya, termasuk sholat. Itu, ya. Jadi sholat itu dilakukan juga sama umat-umat Nabi sebelumnya. Itu. Nah, apa yang 5 waktu tadi? Wahiyal zuhru, yaitu waktu zuhur, sholat zuhur, wal asru dan sholat asar, wal maghribu dan sholat maghrib, wal isya dan sholat isya, was subhu dan sholat subuh. 5 waktu. Ya, kalau zuhur adanya di tengah hari, asar itu di petang hari, maghrib memulai waktu malam, isya malam, sholat malam, ya, wasubuh dan di awal siang, awal pagi. Semuanya lengkap, Pak. Ya, jadi 5. Ya, lengkap. Nah, wala tajibu illa 'alal muslimil balighil aqilil tahiri, dan tidak wajib salat itu kecuali bagi muslim yang sudah baligh. Artinya yang sudah akalnya sudah sampai, akil baligh. Baligh itu artinya yang sudah sampai, al-aqili akal, artinya sudah sempurna. Ya, kalau bahasa kita udah dewasa gitu. Nah, al-aqili yang berakal, al-tahiri yang suci, minal haidi dari haid, wan nifasi dan nifas, ba'da dukhuli waqtiha setelah datang waktunya. Jadi ketika sholat itu kan punya waktu. Kalau belum datang waktunya maka belum wajib. Kayak subuh ini belum datang, maka belum wajib. Ya, zuhur sampai lagi karena belum siang. Nah, jadi ketika sudah waktu masuk, nah maka disitulah kewajiban. Ya, kewajiban untuk melakukan. Ya, maka salah satu syarat dari sholat adalah sudah masuk waktu. Walikulli sholatin minha, dan bagi setiap sholat darinya waktun mahdudun, ada waktu yang ditentukan masing-masing tuh, Pak. Ya, makanya selama waktu itu kita lakukan, ya, maka itulah sah sholatnya. Makanya disebut sholat adaan. Adaan itu artinya sholat yang kita lakukan pada waktunya. Ya, kalau bahasa kita kontan. Ya, bukan ngutang. Nah, gitu ya. Kita bayar langsung. Nah, makanya ketika kita lakukan sholat di luar waktunya, maka disebut sholat qadha. Misalnya kita ketiduran nih, ya, jam 11 tidur, bangun jam 4 misalnya, maka zuhurnya itu lewat udah, ya, maka kita melaksanakan sholat zuhur di waktu sholat asar, maka sholat zuhurnya itu menjadi qadha, ya, jadi qadha, Pak. Ya, bukan adaan. Kalau adaan ya pada waktunya. Ya,
begitu. Nah dosa enggak, karena tidur itu adalah uzur sholat, maka enggak dosa ya, tapi tetap kita wajib melaksanakan. Bukan berarti pas sudah lewat waktunya udah dah, nggak usah kerjain, nggak bisa ya. Tidur jam 4 pagi, bangun jam 8, lewat sudah waktunya sampai terbit matahari. Nah maka ketika itu kita tetap wajib melaksanakan sholat, cuman sholatnya qadaan di luar waktunya ya. Jadi bukan berarti sudah lewat, udahlah nggak usah sholat. Nah salah kan ya. Jadi sholatnya qadaan ya. Jadi ada sholat adaan di waktunya. Misalnya zuhur jam 12 sampai asar jam 3, maka antara jam 12 sampai jam 3 itu waktu sholat zuhur. Makanya nanti akan dibagi, ada waktu fadilah ya kan, ada waktu ya mubah ya, ada waktu karohah, ada waktu tahrim. Jadi kalau kita udah mau asar 3 menit lagi kita baru sholat, itu waktu sudah tahrim, haram. Artinya kita wajib melaksanakan sholat, cuma kita dosa. Kenapa dosa? Karena sudah di akhir sholat, di akhir waktu, begitu. Sholatnya tetap wajib, dosa enggak, karena kita laksanakan, tapi dosa kita mengakhirkan. Jadi dosanya hanya mengakhirkan. Nah kalau kita udah gagal sholat sampai asar, nah baru tuh ada dosa meninggalkan sholat, begitu ya. Nah satu lagi namanya sholat i'adah. Jadi adaan pada waktunya, qadhaan di luar waktu. I'adah itu artinya mengulang. Kita sholat ya, misalnya nih bapak udah sholat tadi sendirian, kemudian ada jamaah datang. Nah, bapak pengen sholat lagi nih ya, sholat lagi, pengen dapat fadilah jamaah, boleh. Namanya i'adah, mengulang ya, mengulang sholat boleh ya. Tadi kan sendiri nggak dapat jamaah, pas kita tungguin, pas selesai assalamualaikum baru datang jamaah. Nah kita sholat lagi, mendapatkan apa? Fadilah. Atau misalnya ya, seperti misalnya bapak sakit ya, di sakit itu bapak nggak bisa wudu, nggak bisa tayamum ya, kemudian badan juga udah banyak najis, saya habis dioperasi nih ya. Itu syarat sholat banyak yang kita lakuin tuh ya, wudu suci kagak ya kan, bersih dari najis kagak, kadang-kadang nggak ngadep kiblat sholatnya kan, begitu. Nah maka tetap kita wajib lakukan sholat pak. Namanya bihormatil waktu, sholat kita itu dengan apa? Hanya menghormati waktu aja. Karena pas udah waktu, pas selesai operasi misalnya, kita sadar jam 12 siang ya kan, udah sadar. Nah kita pengen sholat kan, nggak mungkin kita wudu, gimana caranya ya, tayamum gimana caranya ya, kita gak bisa bangun. Udah gitu tubuh kita udah banyak najis. Nah udah tetap sholat, tapi sholatnya bihormatil waktu, hormatin waktu aja. Biasa pak ya, bapak mau sambil gerak HP, salamnya atau takbirnya, sujudnya ya pakai syarat ya, atau sambil tiduran boleh, sambil duduk juga kalau bapak bisa boleh. Ngadepnya juga terserah bapak mau ngadep mana
Ya, sholat seperti biasa. Nah, cuman nanti ketika bapak sudah sehat, ya udah sehat nih, ya, maka sholat zuhur tuh wajib bapak ulangi, namanya i'adah, mengulang. Ya, jadi pas sehat nih, ya, habis waktu zuhur kita nih, kita mau sholat zuhur biasa. Nah, maka setelah zuhur kita yang adaan, kita sholat zuhur lagi untuk i'adah, ngulang itu dulu. Waktu habis operasi kita sholat zuhur. Nanti asar ya begitu, Pak. Berapa kali itu yang kita lakukan? Ya, nanti maghrib misalnya nggak bisa lagi kita melakukan, ya sucinya juga kagak, ya udah tetap sholat. Ya, semampu kita, Pak. Dengan rakaat yang sama. Iya, rakaatnya sama. Sambil bukan adaan aja, cuma itu hanya dihormati. Kita sebenarnya tidak sah untuk sholat karena syarat sah sholat kita nggak lakukan. Ya, bersuci enggak, najis misalnya, ya, udah sholat aja, dihormati waktu. Nah, cuma nanti ketika kita sudah sehat kembali, nah maka tuh sholat yang dulu kita lakukan di hurmatul waktu kita ulangi lagi lah, berapa kali itu, ya begitu. Ya, jadi pas kita habis sholat zuhur, ya sholat zuhur lagi, ada. Nanti asar ya begitu, kita i'adah lagi. Maghrib i'adah lagi. Jadi pertama adaan dulu. Adaan, habis itu i'adah. Ulang lagi dulu. Itu beberapa kali itu, Pak. Misalnya ya sehari lah, misalnya. Begitu. Nah, kalau kita misalnya meninggal, Pak, tetap kita dianggap sudah melaksanakan sholat. Ya, sudah melakukan sholat. Ya. Biarpun itu ada, biarpun itu dihormati waktu. Ya, begitu. Nah, maka itu namanya ada. Begitu, Pak. Ya. Nah, jadi semua sholat itu mempunyai waktu yang udah ditentuin. Jadi kita nggak boleh keluar nih dari waktunya, kecuali tadi uzurnya cuma dua. Pertama tidur, yang kedua lupa. Bapak saking sibuknya misalnya ya sampai lupa sholat zuhur. Pas ingat-ingat udah azan asar. Oh iya, gue lupa sholat zuhur. Nah, itu nggak dosa, Pak. Uzur namanya. Nggak dosa, tapi tetap kita melaksanakan sholat, tapi kodokan karena di luar kodok. Begitu, Pak. Ya. Jadi yang namanya sholat itu tidak ada alasan apapun, Pak. Ya, kecuali dua tadi itu, tidur sama lupa. Alasan lain tidak ada. Mau sakit ke, ya, mau jalan-jalan ke, mau sibuk kayak apa ke, ya, atau lagi ya taruhlah udah kagak saya bukan udah sadar, artinya udah sakit berat lah, ya. Tapi malah apa kalau masih sadar, Pak, makal kita masih ada nih, kesadaran ada, tetap wajib sholat. Ya, biarpun dia udah gak bisa bergerak dah, ya, mata tertutup, ya, tapi hati masih dengar tuh, Pak, masih ingat, dengar azan, ya kan, masih sadar, berarti akalnya masih ada, tetap wajib sholat. Nah, sholatnya gimana? Di hati aja udah, syaratnya hati, ya, karena apa? Dia masih sadar. Nah, kecuali kalau sudah sakaratul maut. Ya, karena orang kalau sakaratul maut itu dia disibukkan dengan Allah. Jadi tidak ada lagi kewajiban sholat. Kenapa? Karena sudah sakaratul maut. Ya, ibarat ya maut itu kan, ya, ketika kita diambil
nyawa kita itu nggak langsung blok gitu aja. Kadang-kadang dari kaki dulu. Ya, orang kalau pegang kakinya udah dingin. Ya, sampai ke perut. Ya, dingin udah. Berarti udah nggak ada nyawa tuh, Pak. Terus sampai di mana? Tenggorokan. Nah, kalau sudah sampai tenggorokan itu namanya tagharghur. Artinya nyawa itu sudah sampai di tenggorokan. Nah, disitulah tertutup pintu taubat. Jadi kalau sudah sampai nyawa di tenggorokan, tertutup pintu taubat. Nggak bisa lagi kita taubat. Tagharghur. Makanya sering kita lihat tuh kalau ada orang mau mati, ngorok ya, ngorok. Itu tagharghur tuh. Ya. Nah, tinggal lepas saja. Jadi nyawa itu masuk lewat ubun-ubun, nih ubun-ubun, keluar pun di sini. Ya, lewat ubun-ubun. Ya, tinggal malaikat ambil aja. Ya. Ada yang kata Rasulullah diambil bagaikan mudah gitu ya. Ada yang sulit bagaikan sutra diambil dari ya banyak ininya ya. Kalau pohon banyak duri. Jadi sutra itu kalau diambil dari duri ya kayak gitu, keras gitu, sangkut. Ya, seperti itu tuh ketika orang sakaratul maut. Nah, bahkan kata Nabi diibaratkan sakitnya itu seperti dikulitin. Ya, dikulit ya, kemudian kayak dikelek gitu ya. Ada juga yang mengatakan seperti ditebas 300 pedang, dicak-cak 300 pedang. Nah, cuma itu Pak, kalau ada orang-orang yang zalim, orang yang kafir, maka merasakan itu. Tapi kalau orang muslim ya, orang yang taat apalagi ya, itu dia dikasih gambaran tempat tinggalnya di surga. Jadi ketika dia melihat itu, dia nggak ngerasain lagi Pak, karena itu tempat gua enak gitu kan. Jadi udah terfokus dengan tempat tinggalnya di surga, sehingga sakitnya sakaratul maut nggak dirasain. Ya, begitu. Ya, seperti Nabi Yusuf ya, ketika dia keluar menampakkan dirinya, di situ ada permaisuri kerajaan ya, istri-istri daripada pejabat-pejabat negara kerajaan Mesir ya, mereka lagi motong buah yang dia katakan apel dengan pisau. Itu bukan lagi buah yang dipotong, tetapi tangannya. Enggak berasa Pak. Kenapa? Terkesima dengan wajah gantengnya Nabi Yusuf, sehingga mereka mengatakan mahadza basar, ini mah bukan manusia, hadza malakun karim, ini malaikat gitu. Enggak pernah ngelihat tuh orang yang seganteng Nabi Yusuf, sehingga tangan-tangan yang harusnya dia potong ya, apel itu nggak terpotong, bukan apel yang dipotong, tangannya sambil berdarah, nggak rasa ini. Kan begitu tuh. Nah, sama dengan orang Islam Muslim nanti ya, mukmin yang taat, mereka udah dikasih gambaran, sehingga sakitnya sakaratul maut nggak dirasakan. Gitu. Bukan berarti nggak ngerasain, semuanya sama. Mau orang kafir kayak mau orang muslim sama sakitnya. Cuman itu tadi
Ya, ada yang merasakan karena apa? Ya, karena dia tidak merasakan benar-benar sakit. Ada yang nggak merasakan karena apa? Karena dia udah dikasih dia tempat tinggalnya di surga yang begitu luar biasa, sehingga sakit sakaratul maut nggak dirasakan. Begitu. Nah, sekarang waktu zuhri. Maka waktu zuhur, kapan waktu zuhur itu? Min zawali syamsi an wasatis samai, dari tergelincirnya matahari dari tengah langit, ila ayyazidal zillu syai'i, sampai bertambahnya bayangan sesuatu, ala mislihi, atas bendanya, ba'da zillil istiwa'i, setelah bayangan istiwa. Jadi begini Pak, waktu zuhur itu dimulai ketika matahari itu bergeser dari tengah langit. Ini tengah-tengah nih, ya, matahari udah di tengah. Itu namanya ya waktu istiwa. Nah, ketika matahari sudah di tengah, kemudian bergeser sedikit saja, tergelincir lah. Ya, kalau orang dulu bilang tergelincir, sedikit saja sudah belok begitu ya, bayangan udah enggak. Kan kalau matahari tengah langit ini bayangan sama benda sama, ya kan? Tapi ketika waktu zuhur tiba, dia sudah bergeser sedikit, berarti udah ada bayangan sedikit. Nah, itu waktu zuhur datang. Ya, ya. Ya, tapi kalau sekarang udah ada jam, nggak mungkin Bapak lihat ke tengah langit gitu. Tapi pas zaman dulu ada jam matahari namanya Pak. Itu cuma galah doang gitu. Ya, kelihatan tuh Pak. Ya, galah aja udah satu. Kelihatan nih. Jadi ini jam berapa? Ketahuan. Lihat bayangan aja, bayangan benda. Ya, itu zaman dulu Pak. Kalau sekarang udah enggak ada. Ya. Nah, sampai mana? Sampai ketika bayangan benda itu sama. Ya. Jadi misalnya seperti ini. Ya. Nah, waktunya zuhur habis itu ketika nih matahari sudah sampai sini, antara benda dengan bayangan itu sama. Ya, misalnya segini nih, tuh. Nah, berarti di sini sama. Ya. Nah, berarti itu waktu asar. Berarti sudah masuk waktu asar. Ya. Nah, bayangan sama, ini waktu istiwa. Jadi sama-sama antara benda dengan bayangan. Nah, dia bergeser sedikit, bertambah. Sedikit aja bertambah. Jadi kalau misalnya segini nih, ya, dia bertambah sedikit, bergeser. Itu bayangan dikit saja. Berarti sudah ya masuk asar. Berarti habis itu Pak, waktu zuhur habis sudah. Ya. Jadi kalau misalnya asar jam 3, ya udah jam 3 habis sudah. Begitu. Ya. Nah, itu waktu zuhur. Nah, sekarang waktul asri. Waktu asar minaz ziyadati, dari bertambahnya bayangan ala zillil misli, atas bayangan bendanya, ila ghurubis syamsi kulliha, sampai terbenam matahari seluruhnya. Jadi kalau waktu asar tadi tuh pas bayangan dengan bendanya sama, bergeser sedikit, bertambah dikit dah, berarti sudah masuk asar. Sampai kapan? Sampai terbenam matahari semuanya. Jadi udah jelek. Nah, habis tuh waktu asar. Tapi kalau masih ada sedikit ya, kalau matahari kuning udah, sampai menguning, sampai merah gitu ya, sampai mau kuning galuh ya. Nah, itu berarti itu matahari udah tinggal ya. Jadi kalau masih ada setengah nih Pak, ya matahari tinggal setengah.
Ya. Nah itu masih ada Pak, masih ada waktu asar. Cuman di situ namanya waktu tahrim. Arti waktu tahrim kita tetap wajib melaksanakan sholat, cuma haram. Kenapa? Karena mengakhirkan waktu. Ya, tinggal 5 menit lagi Pak. Maghrib ya, atau 3 menit lah. Ya. Nah berarti waktu tahrim haram Pak. Waktunya haram, tapi sholat tetap wajib. Ya, sholat apa wajib nggak? Wajib. Dosa nggak? Enggak. Yang dosa karena kita mengakhirkan. Ya, jadi pas tenggelam, nah berarti waktu apa? Maghrib. Gitu. Nah, wa waktul maghribi, dan waktu maghrib min tamami ghurubis syamsi, dari sempurnanya terbenam matahari, hatta yaghiba syafaqul ahmaru, sehingga ya timbul ya mega merah tuh. Sehingga hilang yaghiba syafaqul ahmaru, sehingga mega merah hilang mega merah. Jadi ketika matahari sudah blek, nah udah tuh waktu masuk maghrib. Sampai kapan nih? Sampai mega merah hilang. Jadi mega merah itu kan pantulan cahaya Pak. Jadi pas terbenam, ini masih ada nih sisa-sisanya. Nah yang kita sebut mega merah tuh, yang ada di langit tuh. Ya, jadi adanya di sana, bukan di sono, di sana. Karena terbenam kan di sana, di timur ya, barat. Barat. Itu mega merah. Nah kalau mega merah sudah hilang, nah berarti sudah masuk waktu Isya. Itu aja. Nah mega ini ada 3. Ada mega merah, mega putih, mega kuning. Biasanya mega merah dulu nih. Setelah mega merah, mega putih. Ya, setelah putih, kuning, merah. Nah, jadi kalau udah merahnya hilang semuanya, udah, berarti udah masuk waktu Isya. Udah waktu Isya. Makanya waktu yang sempit cuma maghrib doang. Kadang-kadang 40 menit Pak. Ya, kadang-kadang kalau waktu maghribnya ya cepat gitu. Maghrib jam 6, jam 7 udah Isya. Kadang-kadang sejam lah. Ya, sejam. Makanya waktu yang paling sempit. Ya. Nah, kemudian wa waktul isya'i, dan waktu isya mim maghibis syafaqil ahmari, dari hilangnya mega merah, hatta yatlu'a awwalul fajris shadiqi, sampai terbitnya munculnya awal fajar shadiq. Nah, jadi kalau waktu isya paling lama nih, ya taruhlah dari jam 7 sampai jam berapa? 4:30. Ya, sekarang 4:30 ya. Nah itu berapa jam tuh ya? Nah, itu waktu isya tuh Pak. Ya, waktu isya. Nah makanya yang paling afdol waktu isya ini, isya itu adalah sholat malam. Makanya ada mengatakan afdolnya kita sholat isya itu di pertengahan malam, jam 2, jam 1 Pak. Bahkan ada yang mengatakan afdolnya sholat isya itu di akhir Pak, jam 3, di akhir malam. Ya, jadi kalau masih jam 7 ini ya sebenarnya belum waktu afdol Pak. Ya, kenapa? Karena belum gelap Pak. Jadi malam itu dikatakan malam kalau udah gelap, udah nggak ada lagi mega merah, udah pokoknya gelap tuh. Ya, ibarat tuh di langit udah nggak ada warna lagi tuh, nggak ada cahaya. Jadi waktu
waktu Isya itu sholat malam, jadi benar-benar udah gelap baru sholat. Ya, makanya orang dulu tuh sholat Isya itu bisa jam 9, ya. Ya lagi sholat taraweh. Kalau kita kan Isya langsung taraweh. Dia enggak, jam 9 tarawehnya. Ada jam 11. Gitu. Jangan dulu. Ya, karena benar-benar taraweh. Tahu taraweh? Taraweh kan itu terserah. Taraweh berarti istirahat. Jadi sholat taraweh itu nyantai, ya nyantai. 4 rakaat. Rakaat ngopi dulu. Ya, istirahat. Ntar lanjutin lagi. Maka itu bisa sampai jam 11. Zaman dulu. Zaman sekarang nggak ada yang begitu. Bisa bubar. Tapi ada beberapa masjid yang begitu masih diselipin tuh Pak, tarawih bikin 2 kali. Ya jam 7 dia bikin, ntar jam 12 ya 12 dia bikin, ada kan masjid paling. Bahkan di pesantren tuh ya ada yang bikin ya 2, jadi yang artinya yang 1 malam 1 juz gitu ya. Ada yang instan aja. Kul ya gitu ya. Al-Hukumat sampai Nas gitu. Nah, jadi sebenarnya seperti itu. Nah, jadi memang sunatnya sholat malam Isya itu kalau udah gelap. Makanya ketika masih jam 7 sebenarnya ini belum artinya udah masuk Isya, cuman belum dikatakan afdol. Jadi kalau utar gelap jam 9, jam 8 gitu kan itu udah gelap. Itu disebut sholat malam Pak. Sholat Isya sholat malam. Makanya kata sholatul lail, sholat malam itu ya semua Pak. Sholat yang dilakukan malam hari namanya sholat lail. Tarawih lain enggak? Lain. Isya lain. Ba'diyah Isya, Qobliyah lain. Ya, sholat witir lain juga. Bapak sholat tahajud lain juga. Ya, Bapak sholat misalnya hajat di malam hari lain juga. Ya, jadi namanya sholat lain itu semua sholat yang dilakukan malam hari. Ya. Nah orang sekarang nyebutnya sholat tahajud. Tahajud itu bagian dari sholat lain. Sebenarnya bukan tahajud doang, Isya juga lain. Ya, taraweh, witir. Ya. Setelah tidur nggak apa-apa. Nah kalau sholat tahajud memang disyaratkan setelah tidur. Namanya tahajud. Jadi kita tidur dulu sebentar, ya, baru sholat. Tapi kalau kita melek terus sampai itu bukan tahajud. Kalau Isya nggak apa-apa ya setelah tidur. Boleh, bagus Pak. Ya. Jadi artinya ada ulama yang mengatakan bahwa paling afdol sholat Isya itu di akhir. Ya, makanya boleh kita tidur dulu, ya kan? Entar jam 3 kita bangun sholat Isya. Itu ada yang mengatakan ulama itu paling afdol. Begitu. Ya, cuman kan yang udah biasa. Kalau biasa ya ambil lagi jam 2 tidur jam 12 ya bablas Pak. Bisa semua Gitu. Ya, jadi paling bagus itu sebenarnya tidur itu jam 10 Pak. Ya, jam 10, ntar jam 3 dia bangun begitu. Ya. Atau kalau orang dulu jam 9 aja begitu. Nah, itu paling bagusnya itu Pak. Jadi secara ilmu kesehatan itu paling bagus di situ tuh, itu kesehatan ya, tinjauan kesehatan. Begitu. Dan jam 3, jam 4 itu udah bangun. Begitu. Ya. Karena semakin tambah umur, tidur semakin berkurang sebenarnya Pak. Anak kecil tuh orok ya,
itu tidurnya bisa 24 jam. Ya, tidur terus ya. Semakin tua nih Pak, kita justru tidur kita semakin berkurang, bukan bertambah, ya, berkurang. Ya, jadi semakin usia tua ya, waktu tidur itu semakin berkurang. Ya, ya coba aja Bapak tidur terus ya Pak, wah puyeng yang ada, puyeng benar puyeng. Semuanya. Lemas, nggak bagus secara ilmu kesehatan. Kalau nggak bisa, itu di bahasa ini nggak bisa. Iya, nggak akan bisa. Baik ya. Nah kemudian sampai mana nih waktu Isya itu? Sampai terbitnya awal fajar shadiq. Jadi fajar itu ada dua, ada fajar kizib dan ada fajar shadiq. Kizib itu bohongan. Jadi fajar si fajar cuman bohong gitu. Kalau fajar shadiq fajar yang benar. Nah ini yang kizib yang nipu nih. Ya biasanya dia sebelum fajar shadiq, nah ada fajar kizib dulu. Jadi kalau misalnya jam 4 setengah 5 misalnya subuh. Nah jam 4 itu atau setengah 4 jam 4 lah, itu muncul tuh Pak, terang itu. Ya, jadi dari arah sana tuh, dari arah timur itu terang, terus ke atas. Nah cuma bedanya kalau fajar kizib itu terangnya kayak ekor serigala, jadi vertikal begini nih Pak, vertikal. Kalau fajar shadiq dia horizontal begini, jadi terangnya itu ya begini nih ya begitu. Nah kalau fajar kizib begini ya, kayak ekor serigala tuh ke atas vertikal, itu doang Pak. Nah biasanya 15 menit hilang tuh, terbit ya terang Pak, habis itu hilang Pak, hilang gelap lagi. Nah ntar jam setengah 5 misalnya, nah udah waktu fajar shadiq begini ya, merata, jadi terangnya merata ya, horizontal. Nah jadi waktu Isya itu ketika munculnya fajar shadiq, selesai itu Pak. Nah masuklah waktu subuh itu ya, itu fajar shadiq ya. Nah, jadi kalau orang Muhammadiyah Pak, ya beberapa masjid Muhammadiyah itu waktu subuh diakhirkan. Jadi kalau misalnya jam 10 menit ya, jam setengah 5 subuh nih. Nah orang-orang Muhammadiyah itu nggak langsung setengah 5 dia sholat subuh. Ya dia sholat subuh diakhiri sampai jam setengah 5 lewat 10. Karena bagi dia katanya itu bergeser waktu. Jadi waktu itu bergeser. Ini menurut orang Muhammadiyah. Makanya di Masjid Muhammadiyah itu Pak, di sini udah azan, di sana belum. Ntar azannya 10 menit setelah waktu subuh. Gitu. Lebih lambat. Iya, lebih lambat ya. Orang Muhammadiyah itu. Karena dalam majlis tarjihnya, fatwanya ulama-ulama Muhammadiyah seperti itu. Jadi artinya jadi mereka itu waktu subuh itu melambat gitu. Orang Muhammadiyah seperti itu. Ya, tetapi ya sebenarnya ya pada dasarnya ya setelah diteliti oleh LAPAN ya, oleh Departemen Agama, ya namanya waktu fajar shadiq ya itu juga. Cuman ya,
cuman masalahnya adalah ketika fajar itu muncul, ya, itu oleh mereka orang-orang Muhammadiyah, mereka tidak meyakini itu. Jadi waktu itu sekarang melambat katanya. Jadi waktu subuh bagi mereka itu melambat, ya. Jadi enggak 4:30 gitu. Ya, coba aja Bapak nanti masjid mana Askur ya. Itu biasanya dia melambat ya. Jam 10 menit baru azan. Kalau subuh, ya kan? Ini keyakinan, kepercayaan orang Muhammadiyah. Gitu. Tapi oleh orang Lapang sendiri, ya, yang dari Departemen Agama, enggak, tetap waktu itu ya tetap. Artinya enggak melambat gitu. Jadi kalau udah 4:30 ya 4:30. Itu fajar shodiq. Begitu. Sama halnya misalnya oleh ulama Jawa Timur, dulu itu kan sering terjadi gempa di mana-mana gempa, sehingga mereka berkeyakinan bahwa arah kiblat ini sudah bergeser, sehingga bukan lagi ke barat daya, langsung ke barat gitu. Di sana barat ya sana. Itu kepercayaan orang NU Jawa Timur, maksudnya MUI Jawa Timur. Ya. Jadi dianggap karena banyaknya gempa bergeser gitu, yang namanya kiblat. Nah ternyata setelah diteliti nggak ada yang bergeser, tetap arahnya ke sana. Jadi barat daya, belok ke kanan sedikit ya, kanan sedikit 26 derajat. Jadi nggak ada yang namanya banyak gempa kemudian jadi bergeser. Itu kan yang saya bilang tadi, ya, pemikiran yang berbeda. Nah, tapi kan pemikiran itu baru dari asumsi dugaan. Tapi setelah diteliti nggak ada yang bergeser. Nah, begitu Pak, sama dengan Muhammadiyah tadi ya. Ya, jadi subuhnya itu mereka melambat ya. Ya, melambat 10 menit. Orang Muhammadiyah itu ya. Nah, wa waktu subhi, dan waktu subuh, min tulu'i awalil fajri, dari mulainya awal fajar shadiq, hatta yatlu'a awalus syamsi, sampai terbitnya awal matahari. Nah, jadi waktu subuh ketika munculnya fajar shadiq, ya, udah muncul di awal pertama tuh, ya, itu udah masuk subuh tuh Pak. Sampai kapan? Sampai terbit matahari. Jadi pas matahari nongol ya Pak, habis itu, ya. Beda dengan maghrib. Kalau maghrib udah tenggelam, ya, artinya udah tenggelam benar-benar. Matahari ini misalnya ini matahari udah maghrib. Tapi kalau subuh, akhir subuh, bukan matahari nongol semuanya, ya, tapi nongol sedikit aja nih. Nah, nongol habis subuh. Makanya subuh juga pendek Pak ya. Ya, jadi subuh itu termasuk waktu yang pendek. Nah, makanya antara subuh dengan maghrib sebenarnya gampang Pak. Kapan matahari itu terbit? Ya, kan bingung Pak. Bapak kan nggak mungkin nungguin matahari itu kan. Sama ya. Jam kita pun tidak ada tuh Pak, jam terbit matahari, kecuali di masjid-masjid tuh yang lewat gitu kan, terbit jam sekian gitu kan, duha jam sekian gitu kan. Ya kalau kita kan cuma lihat dari Jumat ya jam 6, tapi belum tentu jam 6. Sekarang jam 4:30 udah subuh, berarti terbit matahari nggak sampai jam 6 Pak. Ya, bisa maju, bisa jam 5:30 Pak. Nah, kalau subuh kita jam 5, bisa jam 6 terbit. Tapi kalau subuhnya 4:30,
Jadi dipercepat tuh Pak. Jadi gampangnya lihat waktu maghribnya. Yang saya bilang begini, ini antara bulan sama matahari kan begini Pak. Jadi matahari nongol, bulan hilang. Matahari hilang, bulan nongol, kan begitu. Jadi kalau waktu zuhur, waktu maghrib, dia langsung blok habis ya, matahari udah tenggelam semuanya baru maghrib. Nah kalau subuh, waktu subuh habis itu matahari bukan terbit sempurna, tapi ketika nongol sedikit ya itu udah habis subuh. Nah jadi kalau misalnya Pak lihat waktu maghrib nih, maghrib jam berapa nih? Jam 6 misalnya ya Pak ya, taruh jam 6, kita tahunya waktu maghrib aja dah. Jam 6 waktu maghrib ini misalnya. Nah kapan terbit matahari? 10 menit sebelumnya. Berarti jam 6 kurang 10. Berarti jam 6 kurang 10 terbit matahari. Habis waktu subuh. Gitu aja Pak. Iya. Kalau kita nungguin kan ada terbit belum sini ya. Repot Pak. Iya. Apalagi sekarang banyak gedung nggak kelihatan matahari. Ya. Banyak apa? Apartemen dari sini Bapak saya nggak kelihatan ya matahari. Udah terang ya, terangnya apa kan bingung juga. Ya. Nah, nggak mungkin Pak. Nah, kita nggak punya jam juga tuh. Ya, kan biasanya di masjid itu ada tuh waktu subuh sekian, waktu terbit sekian, waktu duha sekian gitu kan. Nah, atau kita punya kalender nih, ada kan kalender terbitnya jam sekian misalnya ya, subuhnya jam sekian misalnya. Ya, tapi kan bingung kan? Nah, lihat begitu aja udah. Waktu maghrib misalnya jam 6 kurang 10 sekarang ya Pak. Jam 6 kurang 10, ya tinggal dikurangin aja Pak 10 menit lagi. Berarti subuh itu terbit matahari, subuh habis jam 6 lewat 10 atau jam 6 lewat 5 udah habis subuh. Ya. Sekarang lebih apa? Lebih awal ya. Jam 6 aja udah terang banget ya, jadi seperti itu. Nah, waktu memang ini lebih cepat Pak. Jadi bumi ini berputar itu lebih cepat, dan itu sudah diteliti oleh para ilmuwan. Jadi waktu itu berputar itu lebih cepat, makanya kita merasa begitu cepat waktu. Ya, kita kayaknya baru duduk tahu-tahu udah maghrib gitu ya. Nah, jadi waktu itu lebih cepat, tetap 24 jam. Iya. Cuman kita nggak ngerasa kalau bumi ini berputarnya lebih cepat. Tetap 24 jam dari dulu sampai sekarang 24 jam. Ya cuman mutarnya itu. Karena kita yang di dalam ini merasa cepat gitu. Tapi ya tetap 24. Karena putarannya itu lebih cepat. Nah inilah yang kemudian yang Nabi mengisyaratkan di akhir zaman nanti waktu begitu cepat. Sehari seperti sejam, seminggu seperti sehari, sebulan seperti seminggu, setahun seperti sebulan. Ya, itu sudah arti isyarat Nabi bahwa di akhir zaman nanti ya mendekati min aswatis sya'ah, dari tanda-tanda daripada kiamat, waktu itu begitu memang cepat ya, makin cepat bumi putarannya ini cepat, tapi tetap 24 jam ya, tetap 24, cuman berputar ya. Begitu Pak. Jadi semakin kesana ini waktu semakin cepat, tak mendekati akhir ya. Makanya orang cepat tua ya. Orang sekarang cepat tua benar.
Nah, wala qada'a 'alal kafir, dan tidak ada qada, salat qada 'alal kafiri, atas orang kafir, idza aslama, apabila dia masuk Islam. Oh. Jadi kalau dia misalnya orang kafir, lahir kafir, ya, umur 30 tahun dia masuk Islam, maka selama kafirnya itu nggak ada di kodok sholatnya. Kenapa? Baru masuk Islam. Jadi selama dia kafir tuh berapa tahun itu kan? Taruhlah 20 tahun misalnya, ya kan? 20 tahun nggak ada di kodok sholat. Ya, illa limurtadin, kecuali bagi orang murtad. 25 tahun dia murtad. Umur 30 tahun dia masuk Islam lagi. Maka selama 5 tahun dia murtad, seluruh sholatnya wajib diqadha. Ya, beda sama orang kafir. Ya. Nah, orang kafir ketika dia masuk Islam itu keuntungannya dua. Yang pertama, segala dosanya Allah ampuni. Ibarat seperti bayi yang baru dilahirkan. Suci, Pak. Orang kafir masuk Islam suci. Makanya ya kita harus minta doa tuh sama orang kafir masuk Islam. Ya, seperti bayi ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, segala kebaikan yang dilakukan itu jadi pahala. Misalnya dulu dia pernah bantuin orang, ya, pernah nolong orang, maka itu jadi pahala. Ya. Nah, kenapa dulu waktu kafir nggak jadi pahala? Karena terhalang dengan kafir nih. Dengan sebab kafir nih, maka kebaikannya ini nggak jadi pahala di sisi Allah, terhalang. Makanya ketika kafirnya ini udah hilang, ya kan, maka kebaikan ini jadi apa? Pahala di sisi Allah. Kebaikan yang pernah dilakukan ketika dia masa kafir, ya, itu jadi pahala. Makanya orang kafir masuk Islam mu'alaf, pahalanya doang, dosanya nol. Ya Pak, lain nama gitu. Mungkin ya kan dosanya Pak. Itu keuntungan orang kafir masuk Islam. Makanya banyak orang kafir ketika umur berapa, 70 tahun dia masuk Islam, habis dia ngucapin syahadat besok mati. Dan itu ternyata ya kuburnya ya itu jadi surganya. Ya. Jadi yang ada pahala itu. Makanya orang kafir masuk Islam keuntungannya begitu. Wala 'alal majnuni, dan tidak ada qada atas orang yang gila. Gila umur 30 tahun misalnya, sembuh umur 40 tahun. Berarti selama 10 tahun enggak diqadha sholat. Kenapa? Gila kan gitu. Ya. Wal mughma alaih, dan juga bagi orang yang ayam. Ayam jam 10 Pak, sembuh jam 5 atau malam baru sembuh, ya kan? Nah, maka selama ayam tuh nggak diqadha sholatnya. Zuhur asar dari diqadha, ya begitu. Terus siapa lagi? Wasakarani, ya, ba'da sahwihim, dan orang yang mabuk setelah sadarnya, ya, illa idza ta'addau, apabila tidak berlebihan, bizalika, dengan mabuknya. Ya, misalnya gini Pak, ada orang minum obat overdosis. Wah, ya Pak, sekarang mau orang minum tujuannya apa? Mau orang narkoba tujuannya apa? Mau. Itu mah udah berlebihan Bapak. Wajib diqadha ya begitu ya. Iya, yang wajib diqadha. Terus siapa lagi? Wa awala 'ala saghiri, dan tidak diqadha atas anak kecil.
idza balagha, apabila dia sampai, apabila dia balik. Jadi anak kecil selama dia masih kecil terus sampai dia akil balik, maka sholat yang ditinggalkan tuh nggak wajib diqadha. Ya, nah, begitu. Ya, karena belum tercatat buku catatan. Jadi terfa'ul qalam, kolam catatan itu baru terangkat ketika dia sudah akil balik. Kalau belum akil balik ya belum ada catatannya. Kolam ini belum nulis, catatannya itu belum ada. Nah, oke, kalau anak kecil masih tanggung orang tua tuh Pak. Ya, misalnya anak kita, maaf misalnya merusakin sepeda orang, yang wajib ganti siapa? Ya babe, ya, tanggung jawab ya, babe itu Pak. Ya, jangan anak bapak bilang, kan anak kecil Pak. Iya, anak kecil kan punya babe. Jangan bilang kecil kayak gitu ya. Ya, begitu. Nah, wajibu dan wajib alal abai, atas bapak-bapak ya, wal ummahat dan ibu-ibu ya, atas ayah dan ibu, ayyamuru auladahum, bahwasanya mereka memerintahkan akan anaknya bisolati, untuk melakukan sholat inda sab'i sinina, ketika mereka berumur 7 tahun. Jadi kalau kita punya anak-anak kita udah 7 tahun, sudah tamyiz dan munafah, artinya udah bisa ngebedain baik dan buruk, maka kita sebagai orang tua, bapak dan ibunya wajib merintah sholat. Ayo Dek sholat. Ya, ayo Dek sholat. Wajib tuh Pak. Ya, kalau anak kita udah 7 tahun, ini usia mumayyiz. Ya, kalau masih di bawah ya belum ada kita. Ya kalau bapak mau nyuruh ya silakan. Kita kunjung belum ada. Ya, ini penting nih. Kenapa? Biasain nanti kalau udah usia balik, udah biasa. Kalau bapak nyuruhnya ketika dia udah usia balik, sudah dewasa, susah. Ya, ada alasannya. Ya, tapi kalau masih ya 7 tahun masih mumayyiz ya, itu masih gampang Pak. Ya, ntar kalau lu sholat lu kasih duit ya, nah, lu gak sholat, nah lu gak boleh makan lo kan gitu, nggak dikasih jajan gitu. Nah, itu seperti itu. Tapi kalau udah dewasa Pak, wah yang ada berontak. Saya bisa dibilang babe jahat. Ya, babenya anjing, babenya mau binatang, anjir kan gitu. Nah, wayat ribuhum, dan memukul mereka ya, ala tarkiha, ketika mereka meninggalkan sholat, inda aslin, ketika mereka berumur 10 tahun. Kalau mereka udah berumur 10 tahun, dia nggak mau sholat juga, maka boleh Pak dipukul. Arti pukul itu bagian dari hukuman. Tapi kata Rasulullah, jangan memukul pada tempat-tempat yang ngebayain. Ya, apa yang ngebayain? Ya dada, ya kepala. Ya, boleh yang lain dah. Untuk apa? Efek jerah lah hukuman. Ya, 10 tahun dia kagak mau sholat juga Pak, boleh kita hukum. Ya, dengan sembelih misalnya ya. Tapi kata Nabi, jangan sampai di tempat umumnya, pala jadi untuk koplak. Tuh anak bukannya nurut, malah tambah bandel. Ya, makanya pala jangan dah. Ya, bahkan jangankan pala Pak, kita mukul wajah orang aja, kita tampar, kita pukul, dosa hukumnya. Biarpun dia salah nih ya, kita pukul wajahnya, haram. Biarpun dia maling, Kesalahan. ya, kalaupun mau mukul jangan
Sesungguhnya anggota yang pertama kali Allah ciptakan Nabi Adam wajahnya dulu, Pak. Ini kehormatan manusia di wajah. Kehormatannya di sini. Awal pertama Allah ngebuat Nabi Adam itu wajahnya dulu. Ya, makanya nggak boleh ditabok, dipukul. Ini wajah kemuliaan. Jadi kalau kita mukul, kita tabok, haram hukum dosa. Biar mati, biarpun dia salah. Jangan lah. Ya. Petinju juga. Termasuk petinju juga. Nah ini petinju. Coba petinju kan dibayar. Promotor itu dia pakai itu. Gak boleh Pak. Nampar ya apa? Ya jangan. Dosa hukum dosa. Ya nanti ingetin. Ya jadi ketika memukul seseorang, ya falyattaqil wajha, kata Rasulullah, jauhi wajah. Ya jangan memukul wajah. Itu kata Rasul. Karena pertama kali diciptakan oleh Allah Nabiullah Adam itu wajah. Bapak mukul tangan, mukul kaki, mukul badan. Itu orang udah lupa, Pak. Tapi bapak tampar nih orang. Kalau bapak pukul wajahnya, itu seumur hidup masih ingat itu. Oh ini yang pukul gue ini orang ini kan. Iya nggak buat tampar gue. Emang paling enak nampar, Pak. Paling enak kan. Ya, ada anak murid bandel ya, nampar pok itu kan paling enak. Tapi itu haram hukumnya dosa. Ya, apalagi maling tadi. Paling enak. Tapi ini kemuliaan. Ya, manusia di sini kemuliaan Tuhan. Ya, sekali tampar udah seumur hidup tuh. Ini rasanya nih. Ini lagi bini kita, lagi anak kita. Bini kita tampar, Masya Allah jangan tuh. Itu akan teringat kejahatan kita nanti. Apalagi anak. Jangan. Nah, wal afdalu, dan yang paling afdal ta'jilus sholati fi awwali waqtiha, menyegerakan sholat pada awal waktunya. Nah, ini waktu afdal di awal waktu. Ya. Wa yajuzu ta'khiruha, boleh mentakhirkan sholat an awalil waktu, dari awal waktu, walau bila uzrin, walaupun tanpa uzur, bisyarti ayyazima ala fi'liha, dengan syarat dia bertekad, bercita-cita untuk melakukannya qabla khurujil waqti, sebelum keluar waktunya. Tuh. Boleh nggak diakhirkan? Boleh. Cuma kita punya cita-cita, ntar aja deh gue sholatin jam 2. Jadi ada tekad untuk melakukan sholat. Ya, jangan sampai sholat itu keluar dari waktu. Nah, kalau udah keluar dari waktu, nah ini yang sudah dosa. Ya kan sholat kan ada waktu tadi, dari jam 12 sampai asar jam 3, kan 2 jam itu. 3 jam. Ya, karena misalnya udah waktu zuhur ya, tapi kita sholat itu saat. Tapi ada tekad di hati supaya kita melakukan sholat sebelum keluar. Lagi sibuk nih misalnya kan, lagi teriak tanggung misalnya, boleh. Cuma tadi yang afdol segera di awal. Nah, wa mislu sholati, dan seumpamanya sholat, fi dzalika, dalam yang demikian tadi, baqiyatul furudil muwassa'ati kal haji, seperti ya fardu yang lainnya yang luas waktunya, seperti haji.
Haji luas waktunya Pak, seumur hidup. Ya, seumur hidup. Ya, nah boleh Pak kita akhirkan, cuman begitu tadi. Ya, kita bercita-cita ingin melaksanakan haji. Tetapi kalau Bapak sudah istatoa, udah sanggup, udah mampu, ya Pak ya, enggak melaksanakan juga. Nah, inilah yang dosa. Yang kata Rasulullah, "Falyamut Yahudiyan aw Nasraniyan." Silakan mau mati Yahudi atau Nasrani gitu ya. Kenapa? Karena udah mampu. Ya, tapi kalau belum mampu ya jangan dipaksa. Ya, agak pinjemin umroh minjem, pulang umroh punya utang. Hektar datang. Jangan, ya. Kayak maksain banget. Kolektor ya gitu. Kolektor. Tamunya kolektor bener. Ya, nah, syaratnya istaqomah minkum. Ya, jadi yang mampu di antara kamu. Nggak mampu ya udah, karena kan yang namanya haji kan mampu. Pertama oleh haknya, ya, ongkos ke sono. Yang kedua orang yang tinggalin. Mas cuma kita berangkat yang ditinggalin kita sengsarain. Ya, kita punya anak, kita punya istri kan. Ya, kita harus punya uang untuk mereka hidup di negara, ya, di rumah. Belum nanti di perjalanan nih Pak, ya terganggu nggak? Misal ada perang misalnya, ya kan? Nggak aman di perjalanan, itu termasuk nggak mampu juga, ya. Jadi kata mampu ini bukan hanya ongkosnya uang saja, tapi juga perjalanannya aman, termasuk kesehatan juga. Ya, kesehatan. Ya Bapak ke sana harus sehat. Gimana sakit ke sana kan begitu. Ya, kalau sakit ke sini berjalan mati dulu. Ya, nah, artinya ya mampu. Ya, mampu. Jadi sama dengan haji ya seperti ini. Karena waktu seumur hidup. Nah, cuman masalahnya kalau kita udah mampu, kita nggak mau Pak. Nah, ini masalahnya. Tanahnya sabrok-abrok misalnya. Tanah sabrok-abrok misalnya, ya, duitnya di bank udah miliaran, kagak mau. Nah, ini baru. Ya. Kan ada yang ogah ya Pak. Ada yang ogah aja, ogah gitu kan. Ya, Kikir. takut mati atau gimana? Banyak. Iya banyak Pak. Takut pulang hilang gitu. Kok bisa begitu ya? Kelapaannya banyak, parkirannya banyak. Pulang ke rumah udah habis. Piknik gitu kan, keluar negeri ke Amerika mana? Mawar. Ya, pikiran piknik mah mau ke Amerika kayak Inggris ya. Biarpun di sana lagi perang masih mau gitu. Tapi kalau haji ya itulah, karena kembali ke hati Pak. Kalau hati nggak bergerak, hati nggak tertarik, ya susah. Kayak gitu. Padahal orang kalau udah sampai sono nggak mau pulang, ya. Udah pulang pengen balik. Baik Pak ya, nanti wajibu ala syakhsi wallahu a'lam, ya, masih panjang. Ya, terus. Baik, di sini kita tutup dengan doa Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'alna min ahli al-'ilmi wal khair, la taj'alna min ahli ad-dayr wa syarr. Waftah qulubana fathal 'arifin wa siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.